Dan pemirsa, kita akan langsung saja berdialog bersama dengan dua narasumber saya yang sudah ada di studio. Ada Bung Dhanil Anzar Simanjuntek, merupakan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah. Assalamualaikum, selamat siang Waalaikumsalam, Mas. Bang Dhanil. Selamat siang. Saya juga ada Bung Nikolai Aprilindo yang merupakan pakar hukum pidana. Assalamualaikum, selamat siang Bung Nikolai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Bung Nikolai terlebih dahulu. Bung Nikolai, dengan dua saksi ahli agama dan ahli pidana, seharusnya dengan komposisi kuasa hukum, komposisi penuntut umum, dan majelis hakim, harusnya persidangan tidak usai sekarang dan peserta aksi tidak bubar sekarang. Bisa akan semakin malam gitu, panjang. Namun ketika kuasa hukum memilih untuk menutup diri dan tidak memberikan pertanyaan apapun, apa semantik hukumnya? Jadi begini, ya itu merugikan kepentingan kliennya sendiri. Mengapa demikian? Karena dia tidak dapat menggali daripada para saksi itu, baik ahli agama maupun ahli pidana yang ada, tentang dakwaan daripada jaksa penuntut umum itu, apakah betul-betul sudah memenuhi unsur delik atau belum. Nah, kalau dia menutup diri, berarti dia tidak mau menggali lebih dalam lagi tentang ahli itu sendiri. Padahal ahli itu kan dihadirkan untuk memberikan satu keterangan yang sifatnya bisa memberatkan juga bisa meringankan. Dalam arti begini, dari keterangan-keterangan ahli itu bisa diambil celahnya oleh penasihat hukum untuk bisa membuat satu dalil yang dapat meringankan terdakwa seharusnya. Baik, saya sampai dalam poin Anda yang menyatakan bahwa kodrat dari seorang ahli adalah bisa memberatkan dan bisa meringankan. Betul. Dengan komposisi dua saksi ahli yang hadir saat ini, adakah mungkin masih bagian yang bisa digali oleh kuasa hukum untuk unsur meringankannya saja? Ada, bagi saya ada. Misalnya apa? Misalnya begini, dalam penerapan pasal 156A, ya kan? Pasal 156A, itu kenapa sampai ahli pidana mengatakan bahwa itu memenuhi unsur deliknya. Ya, sementara ada dakwaan lain adalah 156. Nah, sebenarnya penasihat hukum bisa menggali dari situ bahwa perbuatan yang unsur deliknya terpenuhi 156A ini apa saja. Itu bisa digali apa saja. Kenapa sampai ahli mengatakan memenuhi unsur? Ya kan? Sementara penasihat hukum kan berusaha supaya unsur itu tidak terpenuhi dan bisa meringankan pada terdakwa. Tapi faktanya ahli mengatakan bahwa unsur itu terpenuhi. Baik. Gitu. Dengan kemudian seorang Rizik Syihab yang secara subjektif sikapnya sudah jelas-jelas bertentangan sebelum kasus penistaan agama ini disidangkan juga, bahkan tahun 2012 silam, 2014 maksud saya, ada sempat juga demo yang dilakukan untuk mengproklamirkan adanya gubernur tandingan waktu itu Fallur Rozi dan menolak Ahok waktu itu. Bagaimana mungkin kesaksiannya objektif, kemudian orangnya sudah subjektif? Jadi gini, dalam pasal 185 ayat 6 KUHP, itu yang menilai tentang latar belakang daripada saksi. Itu kan hakim. Nah, apapun latar belakang saksi itu ketika dia sudah dihadirkan dalam sidang persidangan, dalam hal ini saksi ahli ya, seharusnya tidak dipermasalahkan tentang latar belakang itu lagi, tetapi apa yang dia sampaikan di depan sidang, apa yang diucapkan depan sidang, disesuaikan atau dengan bukti petunjuk yang ada dalam BAP yang diperiksa terhadap saksi ahli itu sendiri. Jadi kita jangan membiaskan persoalan di luar sidang dengan persoalan dalam sidang. Sebab apa yang dikemukakan pasal 185 ayat 1, keterangan saksi itu adalah apa yang diucapkan depan sidang, bukan di luar sidang. Nah, ini permasalahannya. Terkadang kita membiaskan, atau penasihat hukum itu membiaskan di situ, dikaitkan di luar sidang peristiwa yang dulu-dulu dengan apa faktual yang terjadi dalam persidangan. Kita harus mengacu pada pasal 185 ayat 1. Pasal 185 ayat 1 itu jelas bahwa mengatakan keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan, bukan di luar sidang pengadilan. Saya ke Bung Dhanil. Bung Dhanil, Pemuda PP Muhammadiyah merupakan bagian dari yang melaporkan Pak Ahok juga termasuk di dalamnya. Dari 12 sidang, apa catatan Anda? Ya, yang jelas ini menguras energi ya. Waktu produktif kita habis dalam proses sidang ini. Bagi kami sebenarnya kasus ini adalah kasus yang mudah ya.
dan kalau berangkat dari kasus-kasus sebelumnya ini bisa dituntaskan dengan cara yang cepat. Tapi kemudian terasa begitu lama dan sulit sekali dengan berbagai akrobat yang muncul ya di tengahnya, baik itu bentuk akrobat. Menurut Anda apa yang membuat persidangan berlangsung begitu lama dalam persepsi Anda? Tentu pertama memang ada unsur politis di belakang itu, Apa begitu, itu, terkait Bung dengan Daniel? posisi Ahok begitu ya. Kemudian kedua ada kekuatan yang luar biasa yang kemudian membackup Ahok dalam konteks ini. Bahkan saya berulang kali menyampaikan hal ini langsung kepada Pak Presiden Jokowi terkait dengan kebisingan yang luar biasa di publik, baik itu di dunia nyata maupun di dunia maya ya. Kebisingan itu jelas mengganggu produktivitas kita sebagai bangsa. Nah, oleh sebab itulah kita membutuhkan kepemimpinan Pak Jokowi hadir. Saya berulang kali begitu menyebutnya. Baik. Pak Jokowi hadir sebagai pemimpin untuk menuntaskan masalah ini, karena ada keraguan dari publik terkait dengan sikap beliau, karena sejak awal misalnya muncul demo besar, Pak Jokowi sudah menyampaikan bahwasannya beliau tidak terkait dan tidak akan mengintervensi proses hukum, tapi kemudian dalam konteks proses kebijakan-kebijakan politik itu kelihatan sekali afirmasi Pak Jokowi terhadap Ahok, kira-kira begitu. Baik. Menurut Anda, sinyalemen apa yang menguatkan argumentasi Anda yang dilatar belakangi dua unsur tadi yang menyatakan bahwa lamanya persidangan ada unsur politik, ada backup terhadap Ahok. Saya ingin tahu indikasi apa yang menguatkan argumentasi Anda itu. Sederhana saja, nggak ada kasus seperti penistaan seperti ini, itu di awal sudah ada saksi ahli. Mungkin nanti Bang Nikolai bisa menjelaskan secara hukum, kan nggak ada kasus ini sudah sejak awal sebelum masuk P21 itu sudah ada saksi ahli dan segala macam kan. Nah, itu sinyalemen yang sederhana bahwasannya kasus yang sederhana ini kemudian berubah yang menjadi kasus yang complicated, dan kemudian complicated itu memberikan efek yang luar biasa terhadap produktivitas bangsa kita. Itu pertama. Kemudian kedua, kita bisa melihat dari sikap politik yang ditunjukkan oleh pemerintah, dalam hal ini pemerintah pusat, yaitu Pak Jokowi yang sejak awal menyatakan tidak akan intervensi, tapi faktanya misalnya di tengah argumentasi, di tengah debat table hukum ya terkait dengan pentingnya Pak Ahok dinonaktifkan, beliau tetap berdiri pada posisi tidak menonaktifkan Pak Ahok. Saya ke Bung Nikolai, orang hukum yang ada di sini, menanggapi argumentasi Bung Daniel yang menyatakan bahwa ada kepentingan politik, kemudian ada backup yang lebih besar yang saat ini masih berpihak kepada Ahok. Meskipun kasusnya saat ini sudah disidangkan dan kita secara media dan bagian dari dialog ini pun adalah proses untuk mengawal itu dan menyiarkan itu. Saya ingin tahu apakah mungkin dalam proses persidangan yang sedang berlangsung saat ini backup politik itu masih bisa dilakukan? Begini, jadi kalau kita melihat yang Anda pertanyakan backup politik itu apa bisa dilakukan, bisa saja terjadi. Dalam nuansa persidangan yang saat ini kita saksikan? Bisa terjadi. Misalnya begini ya, memang dalam beberapa peristiwa penistaan agama itu, baik yang dilakukan terdahulu oleh beberapa terdakwa yang sudah menjadi terpidana ya, seperti Arswendo, Lia Eden dan sebagainya, itu tidak banyak dibutuhkan saksi atau saksi ahli. Ya, tapi nyatanya untuk kasus Ahok ini betul seperti yang dikatakan Mas Daniel tadi bahwa itu sangat-sangat hingar-bingar dengan harus adanya saksi ahli. Nah, ini merupakan satu kejelasan bahwa aparat penegak hukum dalam hal ini tidak mau sampai apa yang disangkakan terhadap terdakwa ini sampai berimbas kepada masalah politik. Baik. Sehingga diciptakanlah saksi ahli ini supaya betul-betul bisa penerapan hukum yang diberikan oleh aparat penegak hukum ini bisa fokus. Sebenarnya itu loh. Baik. Tetapi kenyataannya bahwa adanya campur tangan atau intervensi dalam hal ini secara politik itu terlihat jelas belakangan-belakangan ini ya. Kalau awal-awal persidangan bagus itu. Tidak ada intervensi apapun. Yang saya katakan terlihat belakangan-belakangan ini adalah pertama, ketika masa cuti Ahok habis, ya waktu itu dia masa cuti selaku petahana kan, kemudian
dia diaktifkan kembali pada tanggal 11 Februari yang lalu ya, setelah masa cutinya habis kalau nggak salah. Tanggal 12. 12 ya, tanggal Iya, 11 tanggal habis 12 masa cuti. Februari ya. Nah, seharusnya sesuai ketentuan undang-undang pasal 83 Undang-Undang 23 tahun 2014 pasal 83 ayat 1 itu harus diberhentikan. Tetapi kenapa tidak diberhentikan? Kenapa saya lebih fokus pada masalah ini? Karena apa? Dengan diberhentikan Ahok, dia bisa fokus dalam masalah permasalahan hukumnya. Baik. Jadi tidak terbagi pikirannya dengan tugas-tugas pemerintahan yang harus dia selesaikan. Artinya begini. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi, Bung Nikolai, terkait dengan analisis Anda tadi. Namun kita harus jeda sejenak. Baik. Dan pemirsa tetaplah bersama kami. Kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi dalam Special Report.